Apresiasi dan terima kasih atas kepercayaan yang disampaikan oleh teman-teman atau maupun dari lembaga Universitas Flores ini. Hal yang kedua saya sampaikan bahwa berkaitan dengan KKN teman-teman sekalian, ya kami teman-teman sekalian bisa melaksanakan atau melakukan kegiatan KKN di Kelurahan Loko Boko ini. Jadi perlu saya gambarkan bahwa berkaitan dengan situasi perkembangan wilayah di kelurahan, untuk di wilayah Kelurahan Loko Boko kita ada 12 RT, ada 5 RW dan ada 4 wilayah. Dan wilayah ini tersebar di wilayah kelurahan, baik yang ada di Sokomaki, di Batu Toro, Bolomere, dan di Batu Mere. Jadi wilayah saya ini, kalau wilayah kerja saya, untuk satu wilayah ini berada di kilometer 9 dan harus melintasi lagi beberapa wilayah termasuk Desa Nanganasa, kemudian Rewarangga Selatan, Rewarangga, baru masuk di wilayah saya yang ada di Batu Mere ini. Jumlah jiwa atau jumlah kakak untuk di kelurahan saya sebanyak 443 kakak dengan jumlah jiwa sekitar 1.927 jiwa. 1.927 jiwa untuk wilayah saya. Kemudian berkaitan dengan kehidupan sehari bagi keluarga saya, sekitar 97% bermasyarakat yang berpetani, yang petani. Dan dari petani ini kalau kita dikategorikan ada 2 lagi, ada yang bergerak di tanaman hortikultura dan ada di lahan kering. Dengan SK kelurahan kita membentuk ada 11 kelompok tani yang ada di tanaman hortikultura, kemudian yang untuk tanaman lahan kering ada 2 kelompok tani. Jadi mereka bergerak masing-masing. Sedangkan kalau kehidupan mereka setiap hari, ya namanya kita orang petani, ya pasti dengan penghasilan mereka ya tidak merata. Jadi masing-masing keluarga punya penghasilan yang berbeda, dan apalagi dengan saat sekarang ini dengan pandemi COVID ya sehingga banyak penghasilan yang mereka alami setidaknya pasti akan menurun. Ya. Ini jadi minggu ini kami masih di kayak gambaran analisis situasi di desa ini. Jadi tadi Bapak sudah menjelaskan tentang mata pencarian masyarakat itu kan lebih ke petani kan. Iya, betul. Habis itu selain mata pencarian penduduk di sini, tingkat pendidikannya mereka tuh seperti apa mungkin rata-ratanya gitu. Kalau tingkat pendidikan untuk mereka untuk saat ini, kalau secara statistik biar saya gambarkan saja, untuk S2 ber-2 orang. Itu termasuk salah satu itu jurusan yang ada di Uniflor juga. Itu Pak Bayu Putri sana, itu S2. Kalau yang satunya juga untuk S2 ini sekarang beliau sudah menjabat di S2. Itu orang Loko Boko. S2 di Setda Eden, Pak Subanwanda. Mungkin ini sedikit tambahan yang berkaitan dengan untuk program kerja yang kami rencanakan. Iya. Mungkin bisa juga ditambahkan dari pihak kelurahan yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan kelurahan yang baik yang bersifat kegiatan harian ataupun mingguan. Iya. Supaya nanti kami bisa bergabung di kegiatan tersebut. Iya. Oke. Kalau kegiatan kelurahan, ya kami setiap dari tanggal 10 kita ada pendampingan untuk posyandu. Untuk dari kami dari kelurahan, kami buat setiap bulan itu
dibagi beberapa teman untuk turun ke Posyandu untuk melakukan pendampingan. Dan di sana ada kader Posyandu, kemudian ada teman-teman kesehatan dari Puski tadi. Nah, di saat itu kita memberikan sosialisasi atau mungkin ada penyampaian mungkin ada hal yang kita dapatkan dari kelurahan, mungkin dari pemerintah kabupaten yang bisa kami sampaikan di masyarakat yang kita sampaikan pada saat itu. Kemudian juga sebelum teman-teman datang kita ada diskusi menyangkut dengan kelompok. Dan di sini ada 11 kelompok tani yang tersebar di 4 wilayah ini, dan mereka setiap minggu mereka melaksanakan kegiatan kelompok tani ini. Ya, tidak ada kerja bersama. Kemudian di saat itu kalau memang teman-teman atau kita dari kelurahan hadir untuk menyampaikan, silakan. Nah, mungkin ada hal yang berkaitan dengan teman-teman punya jurusan ini berkaitan dengan di pertanian ya, bisa kita sampaikan. Ya, kita gabungkan dengan kegiatan kita dari kelurahan untuk kita bersama-sama untuk sampaikan di masyarakat nanti. Ya, seperti itu. Oke, kembali lagi bersama saya Zuhdi Anam di Nusamborong Channel. Saat ini saya berada di sebuah lokasi, tepatnya di Kelurahan Lokoboko. Di sini saya bersama Bapak Arba Abeka selaku Ketua Kelompok Tani Batumbagu, bersama Ibu Sri Mede selaku ini pemilik kebun. Langsung saja, di sini saya mau menjelaskan tentang pengendalian hama menggunakan tanaman bunga. Jadi kita menjelaskan, jadi pengendalian hama itu tidak seharusnya menggunakan ini pestisida ataupun bahan kimia. Jadi pengendalian hama itu bisa menggunakan tanaman bunga. Jadi tanaman bunga ini sering disebut dengan tanaman refugia. Jadi tanaman bunga ini itu ditanam di pinggir lahan. Fungsi dari tanaman refugia ini untuk menarik serangga ataupun predator, sehingga apabila ada hama yang datang untuk menyerang tanaman hortikultura, dia itu langsung dimakan oleh predator ataupun musuh alami tersebut. Selanjutnya kita melakukan penanaman bunga refugia. Tanaman refugia ini kita tanam sebelum tanaman budidaya. Jadi refugia ini sudah kita siapkan sejak dini, sehingga ketika tanaman budidaya sudah mulai tumbuh, refugia ini sudah berbunga, sehingga predatornya sudah berdatangan banyak. Saat tanaman budidaya kita tumbuh, datang hama langsung diserang oleh predatornya. Saja penjelasan dari saya mengenai fungsi dari tanaman refugia. Terima kasih banyak kepada Bapak yang telah meluangkan waktunya kepada kami. Jangan lupa tonton video saya mengenai pembuatan pupuk organik dari batang pisang di video selanjutnya. Terima kasih banyak. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama saya Zuhdi Anam. Di sini saya sudah ditemani oleh Bapak Arba Abeka. Pada kesempatan ini saya akan membagikan tutorial tentang
cara pembuatan pupuk organik cair dari batang pisang. Adapun alat dan bahannya, alatnya yaitu yang pertama parang, yang kedua tali, yang ketiga ember, yang keempat sendok makan, yang kelima karung. Bahannya gula pasir, batang pisang, dan M4. Cara pembuatannya, cincang bagian dalam batang pisang menjadi bagian yang kecil. Selanjutnya, masukkan cacahan batang pisang ke dalam karung, kemudian diikat menggunakan tali. Pastikan karungnya diikat kuat. Siapkan ember atau tong yang telah berisi air sebanyak 6 liter. Kemudian, masukkan gula pasir sebanyak 1 kg, lalu diaduk hingga merata. Setelah itu, masukkan M4 ke dalam ember sebanyak 8-10 sendok makan. Kemudian diaduk hingga merata. Masukkan karung yang berisi cacahan batang pisang ke dalam ember dan pastikan karungnya benar-benar terendam. Tutup bagian atas tong menggunakan karung ataupun tutupan yang lain. Kemudian diikat menggunakan tali. Kemudian simpan di tempat yang teduh dan aman. Diamkan selama 7-10 hari. Dan jangan lupa untuk membukanya setiap hari supaya mengeluarkan gas yang dihasilkan oleh pupuk yang ada di dalam. Itu saja video tutorial tentang cara pembuatan pupuk organik cair dari batang pisang. Terima kasih kepada Bapak yang sudah menemani saya dalam proses pembuatan pupuk organik cair. Dan jangan lupa nonton video saya tentang cara pembuatan irigasi tetes di video selanjutnya. Terima kasih. Oke semuanya, kembali lagi bersama saya Zuhudi Anam. Di sini saya sudah ditemani oleh Kak Ino. Pada kesempatan ini saya akan membagikan video tutorial tentang cara pembuatan irigasi tetes. Lubangi bagian bawah botol.
tentang cara pembuatan irigasi tetesan dari saya. Terima kasih kepada Kakak Ino yang sudah menemani saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.